Wakidi, seorang pelukis primordial asal Sumatera Barat yang layak disebut sebagai Bapak Naturalis dari abad ke-19. Ia sezaman dengan Abdullah Suryo Subroto, Bapak Basuki Abdullah, sezaman dengan Mas Pirngadi. Dari karya-karyanya, kita bisa mencermati bahwa Wakidi adalah seorang yang jelimet, teliti dan halus. Bisa terlihat dari karya-karyanya yang sangat sulit ditemui pada masa sekarang. Seperti lukisan cat air bertajuk Mahat, Ngaresiano, ataupun kehidupan di kaki Gunung Merapi yang begitu indah dengan teknik transparan. Dengan sapuan kuas yang pada umumnya kepucatan, dominan warna hijau pucat, oker pucat, violet pucat, dengan subjek pemandangan alam, Wakidi telah ikut mengubah cara pandang masyarakat Sumatera Barat, terutama dalam pergeseran nilai-nilai estetik dari pola pandang tradisional menjadi individual. Belajar dari seorang Belanda, Van Dyck, Wakidi benar-benar menjadikan aliran naturalis menjadi ranahnya. Di Quick School Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tempat ia belajar, juga tempat ia mengajarkan seni lukis yang ia dapatkan. Tahun 1942, ia kemudian dipindahkan penguasa Jepang mengajar ke Palembang. Setahun kemudian, ia mendarat di Bengkulu. Dan pada 1944, Wakidi kembali ke Sumatera Barat dan mengajar di INS Kayu Tanam. Migrasi itu tidak membuat Wakidi alpa dalam mengasah kemampuannya melukis. Wakidi seorang pelukis generasi kedua sesudah Raden Saleh. Beliau adalah tokoh Mo Indi. Mo Indi artinya adalah Indonesia jelita yang bercorak naturalistik, yang berkembang di Indonesia itu bersama pelukis Abdullah Suryo Subroto, itu orang tua dari Basuki Abdullah, dan Mas Pirngadi. Nah, dua orang ini melakukan kegiatannya di Jawa. Sementara Wakidi ini berkiprah di Sumatera. Nah, yang menarik dari perjalanan Wakidi adalah dia adalah orang pertama yang mengecap pendidikan di Quick School yang kemudian mengembangkan corak naturalistik. Beliau begitu konsisten sehingga dekat dengan alam yang ada di Sumatera Barat. Sehingga ketika mendapat tawaran dari Abu Hanifah selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat tahun 1950, beliau ditawarkan untuk ke Jakarta berkiprah, beliau menolak. Ya, alasannya satu, karena orang naturalistik itu harus dekat dengan alam. Nah, kemudian datang pula surat kedua dari Bung Hatta yang dibuat oleh sekretarisnya yaitu Pak Wangsa. Beliau juga menawarkan untuk berkiprah di Jakarta. Dengan halus beliau menolak. Alasannya tidak lain adalah lagi-lagi seorang naturalis ini memang harus dekat dengan alam. Seorang naturalis sejati, alam adalah sukmanya yang tak mungkin dipisahkan. Mungkin juga karena Wakidi enggan meninggalkan Ngaresiano yang telah dilukisnya berkali-kali, tapi tetap membuat Wakidi terpesona. Di
Ngaresiano ini pula lah Wakidi melukis berulang kali dengan maksud ingin mencari kepuasan yang tak pernah henti di sana. Beliau itu tidak mementingkan individu. Di samping itu, cara beliau melukis di alam juga sambil membina masyarakat. Bagaimana cara hidup yang baik? Cara hidup yang baik beliau, jangan beliau ini menganggap kita hidup dengan kemewahan. Hiduplah dengan cara kemiskinan. Waktu Soekarno menjadi presiden juga diminta beliau untuk jadi menteri PDK, beliau tidak mau. Karena beliau tidak mau kemewahan. Diberikan mobil oleh pemerintah, dia tidak mau menerima. Karena buat apa guna kita mobil? Kalau kita pakai mobil, kita akan diperbudak oleh mobil. Pagi-pagi kita harus mencuci mobil, pagi kita harus membangunkan sopir, jadi tidak ada perlu kita mobil-mobil. Kemana-mana pergi di Bukit Tinggi pakai sepeda, dengan mobil nggak mau. Pakai sepeda mana-mana pergi, walaupun dia mengajar tetap sepeda. Ini adalah suatu sifat beliau hidup. Bagi Wakidi, karya-karyanya merupakan bagian dari perenungannya dengan Sang Pencipta. Wakidi melukis pemandangan alam bukan hanya lewat kasat mata, tetapi juga menggunakan mata batin, serta lewat kejernihan berpikir dan bersih rongga hati dari sifat-sifat kedengkian. Ada fenomena menarik manakala kita menyimak karya-karya Wakidi secara lebih luas dan lebih dalam. Dalam melukis pemandangan, Wakidi selalu berusaha memperhatikan bidang kanvas sesuai bentuk dan struktur objek. Secara teknis, kebiasaan Wakidi bekerja di permukaan kanvas secara horizontal dengan membagi ruang kanvas menjadi 3 bagian adalah suatu kebiasaan yang diperolehnya dalam teknik menggambar zaman Belanda. Maksudnya, supaya bidang kanvas terisi dengan komposisi seimbang yang kelihatan tampilan harmoninya. Pertama-tama dia mengaduk cat itu di atas palet knife dengan menggunakan pisau palet. Cat yang digunakan biasanya merah, biru, kuning. Dari ketiga warna itu diaduklah dalam palet, di atas palet, dengan mengaduk ketiga warna tadi. Misalnya warna senja, itu kemudian biasanya warna
setelah itu turunannya ke bawah itu demikian juga dengan menggunakan warna-warna yang terkait dengan warna-warna senja tadi. Pada kebanyakan tema pemandangan alam, pelukis Wakidi memakai warna-warna lembut dengan menangkap kualitas cahaya yang kebanyakan diambil pada sore hari. Karakteristik lukisan Wakidi, termasuk tema-tema Ngaresiano, adalah pada struktur lukisan, seperti pembagian bidang, komposisi, perspektif, dan lainnya. Di kanvas tema-tema pemandangan alam, Wakidi selalu memberi kesan yang luas, seperti langit, gunung, hamparan sawah yang membentang, diimbangi dengan permainan tarikan garisnya yang lembut. Biasanya Wakidi memulai karyanya itu dari objek yang terjauh. Misalnya kalau dari pemandangan alam, biasanya yang dimulai itu awan, kemudian gunung atau bukit, kemudian lembah, nanti baru kepada yang dekat-dekatnya. Mulai dari yang warna lunak dulu, nanti disampaikan dengan warna keras, nanti akhirnya ke depannya baru diakhiri dengan warna-warna yang depan. Nah, cuma lama membuat di atas palet itu yang biasanya lama. Kalau orang sekarang ngaduk cat itu kan tidak perlu di atas palet, langsung di atas kanvas. Nah, kalau beliau itu biasanya mengaduk cat itu di atas palet. Jadi itu makanya prosesnya agak lama. Tapi warna yang dibuat di atas palet itu biasanya memakan waktu agak sampai setengah hari. Nah, cuma nanti bagaimana penyelesaiannya itu mungkin agak mudah. Nah, mengaduk cat ini, cat yang diaduk di atas palet membuat gradasi itu memang sudah warna pas. Jadi memang ciri khas Wakidi itu dalam pewarnaan pemberian cahaya tadi. Nah, kemudian yang menarik, beliau juga melukis tentang tidak saja pemandangan alam, tapi juga sisi sosial budaya kehidupan di ranah Minang. Nah, kalau kita lihat lukisan-lukisannya yang dibuat pada tahun-tahun awal, tahun 30-an, 40-an, sampai 50-an, itu masih nampak nuansa budaya Minangkabau yang asli. Ini terlihat dalam karya-karyanya. Artinya dia juga membuat sebuah dokumen budaya itu lewat bahasa rupa yang ada di dalam lukisan-lukisan naturalistik. Nah, ini mestinya harus ada museum di Sumatera Barat yang bisa menyimpan perjalanan budaya dalam konteks keseni rupaan. Karena di mana Quick School itu yang sekarang menjadi SMA 2 itu adalah punya nilai historis yang tinggi. Artinya pertama kali ada pendidikan modern di luar Jawa itu ya di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Di daerah lain tidak ada. Di Jawa yang ada di Bandung itu pada tahun 1855. Nah, bahasa pengantarnya bahasa Sunda gitu. Kemudian di Yogyakarta dengan bahasa pengantarnya bahasa Jawa. Nah, di Bukit Tinggi ini yang menarik, bahasa pengantarnya bukan bahasa Minangkabau, tapi bahasa Melayu. Nah, inilah yang cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi, Quick School di Bukit Tinggi memang sangat nasionalis sekali. Berbeda dengan yang ada di Jawa, dia punya rasa kedaerahan dengan menggunakan bahasa daerahnya. Di Bukit Tinggi tidak. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diangkat dari perjalanan seni rupa modern di Indonesia. Itu memang salah satunya itu lahirnya ya di Bukit Tinggi. Dalam perjalanan kesenimanannya, Wakidi ternyata lebih memilih tinggal di luar Jawa, tepatnya di Sumatera Barat. Wakidi yang semasa kecilnya senang mereproduksi karya-karya Raden Saleh melalui buku-buku, majalah, atau foto-foto karya, membuatnya makin akrab dengan dunia seni lukis. Apalagi sejak ia memperoleh pendidikan di Quick School Bukit Tinggi, yang kemudian juga menjadi guru di alma maternya itu.
Ia memberi sinyal pada setiap pelukis yang akan masuk wilayah naturalis bahwa ada bayang-bayang dirinya memanjang dan membesar